Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang kembali di channel Avi A064. Kali ini apa yang akan kita bahas? Mana yang lebih baik antara konten campuran atau fokus pada satu konten? Nah, banyak pendapat mengenai topik ini karena sampai saat ini topik ini sangat menarik untuk dibahas. Ada yang berpendapat bahwa kalau topik campuran itu susah untuk dimonetes, akan membuat penontonnya bingung mau pilih yang mana, sebentar konten A, sebentar lagi konten B. Nah, ada yang berpendapat bahwa lebih baik campuran karena penonton tidak akan jenuh hanya pada satu konten. Nah, masing-masing orang mempunyai pendapat sesuai dengan pengalamannya masing-masing, sesuai dengan apa yang pernah dialaminya. Nah, sekarang untuk YouTuber pemula ini mungkin menjadi sesuatu yang membingungkan. Mana yang harus dipilih? Mau membuat konten campuran atau mau fokus pada satu konten? Nah, kali ini kita akan membahas khususnya untuk pemula, sebaiknya konten campuran atau satu konten. Mana yang lebih baik? Langkah-langkah apa yang harus diambil sebelum menentukan konten campuran atau fokus pada satu konten? Mari ikutin saya. Yang pertama, konten campuran ataupun fokus pada satu konten jangan dijadikan pertimbangan awal untuk Anda memulai berkarir di konten kreator. Karena apa? Tugas seorang konten kreator yaitu membuat konten. Tugas seorang YouTuber adalah membuat konten. Nah, jangan sampai karena Anda bingung memilih, ini khususnya untuk YouTuber pemula, Anda bingung memilih antara mau buat konten campuran atau fokus satu konten, akhirnya Anda bingung dan akhirnya Anda tidak jadi membuat karya. Ya, jadi jangan jadikan itu sebagai satu pilihan yang utama. Pilihan yang utama adalah Anda tetap harus berkarya. Kemudian yang kedua, bagi teman-teman YouTuber pemula yang memang mau mencoba membuat satu konten, dia lakukan. Nah, bagi teman-teman yang mau membuat satu konten tetapi belum bisa, ya lakukan dengan kebiasaan teman-teman sekalian. Misalnya, hari ini Anda membuat konten A, kemudian membuat konten B, besok membuat konten C. Lakukan saja sampai nanti teman-teman menemukan konten mana yang sesuai dengan minat teman-teman, kebiasaan teman-teman. Itu pasti nanti akan ketemu konten mana yang sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan, sesuai dengan passion teman-teman sekalian. Nah, bagi teman-teman yang memang tetap ingin di konten campuran, lakukan. Ya, karena kita tidak bisa memaksakan juga orang untuk membuat satu konten. Banyak juga orang yang membuat konten itu berdasarkan mood. Hari ini moodnya pengen konten A, hari ini moodnya konten B, hari ini moodnya konten C. Jadi lakukan saja apa yang itu menurut teman-teman memang harus dilakukan sesuai dengan kebiasaan teman-teman. By proses lah. Nah, kemudian yang ketiga adalah masing-masing mempunyai keuntungan. Mau yang campuran, mau yang fokus pada satu konten, semua mempunyai keuntungan. Bahkan pada saat kita atau teman-teman sekalian belum mendapatkan monetisasi, itu kita sudah mendapat keuntungan. Apa keuntungan? Keuntungan yang pertama adalah kepuasan. Karena karya teman sudah bisa ditonton orang, karya teman-teman sudah bisa mengapresiasi banyak orang. Itu keuntungan tersendiri, keuntungan ataupun kepuasan batin. Keuntungan kedua adalah keuntungan yang bersifat materi atau uang. Bisa jadi pada saat teman-teman sekalian mengupload 1, 2, 3 video, ada orang yang tertarik, ada penonton yang tertarik, kemudian mengajak bekerja sama atau mungkin membeli karya
yang teman-teman sajikan. Misalnya teman-teman membuat konten tentang lukisan, kemudian ada yang tertarik dengan lukisan itu dan membelinya. Jadi kalau bicara keuntungan, sebelum monetisasi pun kita sebenarnya sudah bisa menerima keuntungan. Nah, hanya sekarang tinggal bagaimana kita bisa melihat itu sebagai satu keuntungan atau tidak. Nah, kemudian yang keempat, bukti. Seberapapun bagusnya, seberapapun hebatnya masing-masing pilihan tadi, baik konten campuran ataupun fokus pada satu konten, kalau tidak terbukti ada orang yang berhasil di situ, maka percuma, karena tidak ada buktinya. Tapi kabar baiknya, baik konten campuran ataupun fokus pada satu konten, di masing-masing tersebut sudah ada terbukti orang yang sukses di situ. Artinya sukses, sudah terbukti ada orang yang bisa menghasilkan uang dari kedua konten itu. Jadi saya rasa selama tidak melanggar aturan-aturan dari YouTube, kedua konten tidak bermasalah. Mana pilihan itu tergantung dari teman-teman sekalian. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima, bersyukurlah dengan apa talenta atau kebiasaan yang sudah Tuhan berikan. Kembangkan sesuai dengan minat dan bakat teman-teman sekalian. Nah, sekarang yang terakhir, pilihan ada di pada teman-teman sekalian. Tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.